Perkenalkan, nama saya Zakwan Nabahan, NIM 122370180. Saya akan memberi penjelasan tentang pembelajaran di minggu pertama, yaitu tahapan kegiatan penambangan. Kegiatan penambangan melibatkan beberapa tahapan utama yang harus dilakukan secara sistematis untuk memastikan keberlanjutan efisiensi. Beberapa tahapan-tahapan tersebut yaitu yang pertama, eksplorasi. Tahap ini bertujuan untuk mendapatkan data detail mengenai lokasi, dimensi, kualitas, dan jumlah cadangan bahan tambang. Eksplorasi juga mencakup studi kelayakan, teknis, dan lingkungan. Yang berikutnya yaitu proses eksploitasi atau penambangan. Proses ini yaitu proses pengambilan bahan tambang dari dalam bumi menggunakan metode tertentu seperti tambang terbuka atau bawah tanah. Tahap ini juga mencakup pengangkutan bahan tambang ke tempat pengolahan. Tahapan berikutnya yaitu pengolahan dan pemurnian. Setelah bahan tambang diambil, proses ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas mineral melalui pemisahan mineral berharga dari material lainnya. Tahapan terakhir yaitu reklamasi. Tahap akhir yang bertujuan untuk memulihkan lahan bekas tambang agar dapat digunakan kembali atau dikembalikan ke kondisi alaminya. Hal yang membedakan industri tambang dengan industri lain yaitu ketergantungan pada sumber daya alam yang tak terbarukan, modal insentif, kompleksitas perizinan dan regulasi, dampak lingkungan yang signifikan. Keterangan harga komoditas. Harga komoditas tambang sangat rentan terhadap fluktuasi pasar global karena dipengaruhi oleh permintaan global. Penurunan permintaan dari pasar internasional dapat menyebabkan harga anjlok. Kemudian, kondisi ekonomi global. Ketidakstabilan ekonomi dunia mengaruhi daya beli dan investasi di sektor tambang. Kerentanan berikutnya yaitu kebijakan dari pemerintah dan biaya ekspor. Kebijakan perdagangan internasional dan pajak ekspor juga mempengaruhi harga komoditas. Komponen keuangan utama dalam industri tambang yaitu biaya modal atau capital cost, investasi awal untuk pembangunan fasilitas tambang, pembelian alat berat atau penyewaan alat berat, dan infrastruktur. Komponen berikutnya yaitu biaya operasional atau operating cost, biaya harian untuk menjalankan operasi seperti tenaga kerja, bahan bakar, dan perawatan alat. Komponen keuangan berikutnya itu pendapatan atau revenue, dihasilkan dari penjualan hasil tambang setelah dikurangi biaya produksi. Komponen keuangan berikutnya itu reklamasi dan pajak, biaya untuk rehabilitasi lahan bekas tambang dan kewajiban pajak kepada pemerintah. Metode analisis keuangan ini biasanya menggunakan dua metode. Yang pertama yaitu All-in Sustaining Cost (AISC) untuk mengukur total biaya operasi, dan Net Present Value atau NPV, dan Internal Rate of Return atau IRR sebagai indikator kelayakan investasi proyek tambang. Industri pertambangan memainkan peran penting dalam ekonomi global, tetapi juga menghadapi tantangan besar terkait keberlanjutan lingkungan dan volatilitas pasar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pembelajaran pada minggu kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.